Saya ingatkan kembali buat teman-teman yang ingin ikut program diskon di bulan Agustus ini, silakan manfaatkan kesempatan yang luar biasa ini dan Anda bisa ngechat ya atau WA di nomor yang saya berikan di kolom video atau di deskripsi di bawah video. Selamat bergabung di kelas pelatihan saya dan dapatkan biaya yang sangat terjangkau. Dan selamat melanjutkan menonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas seberapa penting atau tidak pentingnya Anda ini belajar ilmu hipnotis, terutama di zaman modern ini. Karena di berbagai media ilmu hipnotis ini diasumsikan masyarakat sebagai biang kerok kejahatannya untuk mengambil barang-barang ya, entah itu dimanapun lah, di toko, di jalan, gitu begitu. Nah, apakah itu benar? Dan yang kedua, ilmu hipnotis ini disangkakan atau dituduh menggunakan hal-hal mistis ya, hal-hal yang bisa membuat seseorang ini menjadi syirik kalau dalam agama Islam ya, atau bahkan musyrik. Nah, benarkah demikian? Yuk kita bahas biar Anda ya, pemula yang baru menemukan channel ini, Anda tahu ya, jadi tidak membuat asumsi menurut katanya dan katanya. Oke? Langsung saja nanti kita mulai videonya. Maka Anda silahkan simak videonya ya dari awal sampai selesai biar lebih jos, lebih paham lagi. Sebelum kita melanjutkan videonya, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang ingin tergabung di kelas pelatihan saya. Kelas hipnotis ini di bulan Agustus ini ada promo ya, atau diskon yang besar. Jadi Anda bisa hubungin WA di sini, atau yang mau beli e-book ya, silahkan tinggal kontak saja. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan ya pentingnya atau tidak pentingnya belajar hipnotis ini menurut Anda ya. Saya hanya menjelaskan yang sudah sering saya buat videonya, sebenarnya sudah sering saya membuatnya, yaitu manfaat belajar ilmu hipnotis apa saja. Tapi kali ini biar fair ya, kalau saya buat video biasa kan, wah itu kan versinya Mas Nur gitu ya. Nah kali ini kan Anda bisa cross check apa yang saya berikan ya. Saya akan membacakan dari website yaitu dosenpsikologi.com tentang 10 manfaat hipnotis menurut ilmu psikologi ya. Jadi saya membaca di sini karena saya tahu Anda juga malas membaca ya, maka saya bacakan dan kebenarannya bisa Anda cek di HP masing-masing ya. Benarkah kan begitu? Tinggal diketik aja nanti ya. Meskipun kita tahu ya peran hipnotis ini ya, hampir di bidang kehidupan ini sangat penting karena melibatkan pikiran manusia kan, di bidang apapun kan melibatkan pikiran manusia. Dan tentunya dengan belajar hipnotis ini yang lebih detail ya, mempelajari pikiran manusia ya, sangat dibutuhkan gitu loh. Saya bacakan ya di sini ya, judulnya ini 10 manfaat hipnotis menurut ilmu psikologi. Oke. Hipnotis bisa berperan di hampir semua kehidupan yang melibatkan pikiran manusia. Hipnotis merupakan sebuah keilmuan yang memanfaatkan mental dan potensi terpendam dalam kehidupan manusia yang dikenal sebagai alam bawah sadar, yang meliputi keyakinan, semangat, keinginan, hati nurani, imajinasi, pengalaman indrawi, ingatan-ingatan, dan potensi-potensi lainnya. Nah, pemanfaatan hipnotis di masa lalu memang menggunakan cara-cara yang dianggap mistis seperti penggunaan kemenyan, air berkah, doa, dan mantra, dan beragam ritual lain yang biasa dilakukan dalam kegiatan perdukunan. Tetapi di zaman modern, tepatnya di masa keilmuan psikologi muncul, manfaat ilmu hipnotis yang diperoleh dari kegiatan yang sangat 100% ilmiah ya, garis bawah ya, di sini ditulis 100% ilmiah dan bukan klinik, karena manfaat hipnotis
bisa dipelajari oleh siapapun, ya, garis lagi kasih tanda tebal, karena manfaat hipnotis ini bisa dipelajari oleh siapapun, catat, tanpa ada ritual atau persyaratan-persyaratan apapun, serta tidak memanfaatkan kekuatan alam gaib, ya. Oke, kita bahas satu persatu. Manfaat yang pertama untuk kesehatan. Nah, saya bacakan di sini ya biar clear. Medical hypnosis adalah penggunaan hipnotis untuk kepentingan medis, terutama oleh ahli bedah dan dokter gigi, untuk menciptakan efek anestesia tanpa menggunakan obat bius. Tahu nggak maksudnya anestesia? Anestesia itu mati rasa, ya, biar nggak kerasa. Kalau di bius gitu sama kayak obat, ya, kimia. Kalau hipnotis hanya dengan pikiran. John Elliotson pada tahun 1791 sampai dengan tahun 1868 menggunakan hipnotis untuk melakukan pembedahan tanpa rasa sakit, karena pada masa itu belum ditemukan obat bius, ya, sehingga ia menggunakan hipnotis untuk menimbulkan efek anestesi. Lalu ada lagi Dr. Sigmund Freud, ya. Pada tahun 1856 sampai 1939, seorang psikolog asal Austria menggunakan hipnotis sebagai alat psikologis penyembuhan gejala neurosis. Oke. Pencabutan gigi pertama menggunakan hipnotis berhasil dilakukan pada tahun 1823. Lalu proses melahirkan menggunakan hipnotis, atau kalau istilah sekarang dikenal dengan hypnobirthing, ya, juga dilakukan pertama kali 3 tahun berikutnya. Selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, hipnotis sangat membantu dalam perawatan dan pengobatan korban perang, terutama para prajurit. Ya, ini di bidang kesehatan. Oke, ya. Lanjut yang kedua, menampilkan kemampuan seseorang. Manfaat lain dari hipnotis adalah sebagai pertunjukan, hiburan, public speaking, dan juga presentasi. Dinamakan stage hipnotis atau hipnotis panggung karena awalnya hanya diperankan di atas panggung. Bahkan beberapa acara TV yang menampilkan seseorang dengan kemampuan hipnotis tentu sudah sangat akrab di mata kita, ya. Anda sering lihat kan, zaman dahulu banyak sekali acara hipnotis yang ada di televisi kita. Stage hipnotis atau hipnotis panggung umumnya dilakukan secara massal, yaitu dengan cara menghipnotis banyak orang dalam waktu bersamaan, terkadang hingga mencapai ratusan orang atau lebih. Mas Robin Rafael pernah melakukan seperti itu. Karena itulah kemampuan hipnotis juga dapat digunakan ketika seseorang melakukan public speaking atau presentasi. Make sense, ya, masuk akal, ya. Oke. Kita lanjut manfaat yang ketiga, yaitu untuk keamanan atau di bidang kepolisian. Dalam penyelidikan kepolisian, hipnotis biasa digunakan untuk menggali informasi dari para saksi. Sebuah kejadian traumatis seperti dalam kasus kejahatan yang menakutkan cenderung membuat pikiran bawah sadar menyembunyikan ingatan yang lengkap tentang kejadian tersebut agar tidak dapat diingat oleh pikiran sadar. Tujuan pikiran sadar menyembunyikan informasi sesungguhnya untuk kebaikan diri sendiri. Karena apabila ingatan itu muncul, maka trauma dan rasa takut akan muncul tanpa sebab. Dengan bantuan hipnotis, para korban atau saksi akan bisa mengingat dengan jelas dalam kondisi pikiran yang lebih tenang, ya. Bahkan aparat kepolisian juga menggunakan hipnotis. Oke, ya, garis bawahi. Yang keempat, mengetahui fenomena. Metaphysical hypnosis adalah aplikasi hipnotis dalam meneliti berbagai fenomena metafisik seperti out of body travel, apa itu ngeraga sukma, ya, ngeraga sukma. Kemudian lagi ada namanya clairvoyance, kemudian ada lagi namanya clairaudience, komunikasi dengan inner self. Lalu meditasi, mengakses kekuatan super
konsius dan eksperimen metafisika lainnya ya. Jadi yang bisa digunakan juga untuk tujuan supranatural ya, bahasa sederhananya seperti itu. Kita lanjut yang kelima, menyembuhkan gangguan mental. Hipnotis atau clinical hypnosis merupakan aplikasi hipnotis dalam menyembuhkan gangguan mental dan meringankan gangguan fisik. Hipnotis telah terbukti, garis bawahi ya, hipnotis telah terbukti secara medis mampu mengatasi berbagai macam gangguan psikologis maupun fisik. Hipnotis tidak seperti cara penyembuhan lain yang mengobati gejala atau simptom atau akibat yang muncul, namun berurusan langsung dengan penyebabnya. Dengan menghilangkan penyebabnya, maka secara otomatis akibat yang ditimbulkan akan lenyap atau sembuh. Clear ya? Sebelum lanjut yang keenam, silakan teman-teman yang belum subscribe ya. Kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe dulu di sini dan aktifkan loncengnya. Yang keenam adalah menangani emosi. Penanganan masalah mental dan emosi juga bisa disembuhkan dengan pendekatan hipnotis. Hipnotis dapat menyembuhkan masalah pada pikiran manusia dalam waktu yang jauh lebih cepat dan bersifat permanen. Garis bawahi, lebih cepat dan permanen. Mengerti? Ya. Lanjut yang ketujuh, mengelola pikiran bawah sadar. Keadaan terhipnotis merupakan kondisi alamiah yang kita temukan dari setiap orang. Contohnya adalah saat kita nonton TV, itu juga hipnosis alami atau hipnotis alami. Atau kita mengendarai mobil atau motor, kita menjadi fokus mengamati jalan, dan fokus inilah adalah disebut dengan kondisi hipnotis. Jadi bisa diartikan keadaan hipnotis adalah suatu kondisi di mana perhatian kita terpusat pada diri kita sendiri. Oke, maka ada istilah hipnotis adalah self hypnosis. Oke, make sense? Paham ya? Oke, kita lanjut. Dan terkadang saat mengendari sebuah kendaraan di jalan yang sering kita lewati, perjalanan menjadi terasa lebih dekat dibanding saat pertama kali. Mengapa? Saat pertama kali melewati jalan tersebut, kondisi pikiran sadarlah yang sering berperan. Sedangkan saat sudah sering itu merupakan kondisi terhipnotis, sehingga tidak perlu berpikir keras untuk menelusuri jalan yang sudah sering kita lewati. Sehingga tanpa disadari kita pula sudah sampai pada tujuan. Ya kan nggak terasa kalau sering kita lewati. Berbeda pertama kali kok lama gitu ya. Kalau sering ya kesannya cepat. Kita lanjut, yang kedelapan adalah sebagai hiburan. Anda tentu sudah pernah melihat tayangan hipnotis di televisi. Di dalam penayangannya, hipnotis sebagai komunikasi hiburan atau sebagai konsumsi hiburan. Hipnotis dengan manfaat seperti ini sering disebut dengan acara hipnotis yang bertujuan untuk show dan memunculkan decak kagum dan perasaan terhibur serta tertawa ya. Kalau Anda lihat yang di TV itu kan menghibur, orang sampai bertepuk tangan, tertawa-tawa ya, karena mungkin sugestinya lucu gitu loh ya. Kemudian yang kesembilan, meminta orang lain melakukan kebaikan. Garis bawahi, meminta orang lain melakukan kebaikan ya. Kasih garis yang tebal. Hipnotis bila diterapkan dalam komunikasi atau persuasi akan banyak sekali manfaatnya, karena dengan teknik hypnotic language pattern atau pola bahasa yang menghipnotis, kita bisa mempengaruhi orang lain untuk membeli. Cocok sebagai Anda sales, marketing, menjual, melakukan apa yang kita perintahkan, memiliki kesan yang mendalam pada kita dan beragam hal lainnya, termasuk pada memunculkan pengaruh dan karisma Anda dalam berbicara. Maka orang yang belajar hipnotis secara serius, mendalami, bahkan expert atau ahli, orang tersebut pandai berkomunikasi, keluar karisma dan auranya, berwibawa. Ngerti ya? Kita lanjut yang ke-10, yaitu manfaat lainnya ya. Beberapa manfaat lain dalam penerapan hipnotis antara lain adalah menghilangkan kebiasaan buruk,
menghilangkan kecanduan, rasa lapar dan sebagainya. Untuk diet cocok ya. Meningkatkan fokus dan konsentrasi untuk belajar, bekerja, usaha butuh fokus dan konsentrasi. Menyembuhkan amnesia, yang suka ingatannya lupa-lupa gitu ya, bisa dibantu dengan hipnotis. Menghilangkan pikiran negatif, trauma dan lain-lain. Menghilangkan stres, menyembuhkan schizophrenia, rasa kurang berdaya, tidak percaya diri, merasa kurang mampu dan takut melakukan sesuatu sering dialami sebagian besar orang, termasuk mungkin Anda yang menonton video ini. Dengan teknik hipnotis, hal ini dengan mudah diatasinya. Meningkatkan kepercayaan diri. Orang yang Anda peragu, penakut, tidak berani tampil, tidak berani ngomong, tidak berani macam-macam ya, bisa diatasi dengan mudah. Kita lanjut. Melalui teknik pengelolaan mental dan menelusuri potensi terpendam, Anda akan mampu mengelola mental block yang menghambat keberhasilan Anda menjadi sebuah empowerment terhadap tujuan hidup agar Anda lebih baik lagi. Teknik hipnotis pun digunakan oleh para pekerja sosial dan self-helper dalam mengatasi bencana ya. Ini penting ya. Seperti bantuan untuk trauma healing, mengatasi kesedihan, sebagai konselor atau konseling, sebagai psikolog ya, psikiater dan profesi lainnya. Jadi yang berhubungan dengan trauma healing. Dengan memanfaatkan emosi dan pengalaman secara mental, teknik hipnotis sangat membantu untuk mengembalikan seseorang pada kondisi terbaiknya dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Oke. Demikian ditulis yang disampaikan di artikel ini ya. Anda bisa cek langsung. Anda ketik dosenpsikologi.com ya. Lalu Anda cari di situ, kata kuncinya adalah 10 manfaat hipnotis menurut psikologi. Oke, clear ya. Jadi ini yang saya sampaikan. Kenapa saya bacakan? Ya, saya sangat paham manfaatnya, ya sudah mempraktekkan begitu. Cuma kan supaya apa yang saya sampaikan ini bukan hasil dari bualan saya pribadi, dari Mas Nuk. Wah, Mas Nuk ngomong ini asal ngomong. Nah, kalau dengan data seperti ini, dengan fakta yang ada seperti ini, maka apa yang saya sampaikan ini tentunya Anda bisa ngecek sendiri di HP masing-masing. Oke ya. Sehingga ke depan tidak ada lagi pertanyaan manfaatnya apa dan sebagainya. Kalau Anda mau belajar ya silahkan, kalau nggak belajar ya silahkan. Itu pilihan pribadi masing-masing dan itu hak Anda. Oke? Terima kasih, semoga ini menjadikan nilai tambah, nilai manfaat buat Anda yang baru tahu atau mau mengenal atau bahkan mau mendalami ilmu hipnotis. Sampai jumpa di video Mas Nuk berikutnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk, dan saya ingatkan silahkan daftar di kelas pelatihan saya karena diskonnya mumpung masih ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.